Pernah nggak sih lu merasa semenjak adanya AI, entah AI manapun itu, lu memang bisa mengerjakan semua soal tugas atau pekerjaan dengan cepat. Tapi rasanya otak lu itu malah menjadi kosong. Lu cuma merasa lebih pintar karena semua jawaban yang lu kerjakan terasa lebih mudah. Atau jangan-jangan kita malah menjadi goblok karena jadi malas mikir. Di video ini gue akan ngasih tahu bagaimana cara menggunakan AI dengan tepat biar lu tidak jadi orang goblok karena sering menggunakan AI dan bukan malah jadi robot karena cuman asal kopas aja. Yuk kita bahas. Oke, gue punya cerita dikit dari teman gue sendiri. Ya sebut aja namanya dengan memakai inisial R. Teman gue ini si R ini seneng banget pas AI sudah mulai rame seperti sekarang ini. Semakin merajalela lah. Tugas kuliah, bikin esai, dan bahkan nyari ide pun dia lemparkan ke AI semua. Ya hasilnya nilainya memang bagus. Tugasnya juga bisa beres dalam waktu kurang lebih 5 menitan. Tapi pas ujian offline atau tatap muka atau ditanya langsung sama dosen, dia langsung ngeblank. Dia langsung ngangengong entah apa isi dari kepalanya. Memang sih AI-nya pintar banget, tapi otak si R itu, temen gue si R itu, bisa dibilang kosong lah, gak ada apa-apanya. Dan kejadian itu sudah terjadi berkali-kali. Ya awalnya gue sih ngira si R itu sangat pintar, sangat cerdas, dengan nilainya yang bagus, dengan semua pekerjaan atau tugas dikerjakan dengan cepat. Ternyata semua itu hanya permainan dia saja. Pikiran gue yang awalnya dia itu orangnya pintar, jenius, bahkan itu semua udah hilang begitu saja saat gue tahu kebenarannya itu. Ya ternyata R itu sama saja dengan orang yang lain, bahkan mungkin lebih parah. Dan sekarang si R itu dapat julukan baru, yaitu robot. Ya wajar sih kalau gue dulu berpikiran si R itu orang yang pintar. Ya dikarenakan dia dulu kok bisa banget ya ngerjain sebuah tugas, sebuah pekerjaan itu sangat cepat banget. Ya entah itu pekerjaan saat bekerja atau tugas kampus, dan nilainya bagus-bagus pula. Ternyata hasil jawabannya itu cuman kopas aja dari AI. Memang nggak salah sih kopas saja dari AI, tapi dia itu kesalahannya tidak mempelajari juga. Cuman asal kopas. Ini tuh seperti kayak sewa joki tugas tapi dengan versi lebih murah, lebih gratis aja lah. Memang sih di zaman sekarang nggak salah menggunakan AI. Dosen gue pun dulu juga pernah ngomong, coba bikin aplikasi kayak gini, boleh menggunakan AI, boleh menggunakan apapun. Tapi dengan catatan juga harus mempelajarinya, harus memahaminya, agar kalau ditanya dengan orang lain itu tahu apa maksudnya ini. Kalau ada kesalahan juga bisa memperbaikinya. Nah, dari kejadian ini yang disebut dengan dependency trap, atau yang lebih sering kita tahu itu adalah jebakan untuk selalu ketergantungan. Ya apapun kalau ketergantungan dengan berlebihan itu tidak baik ya guys. Ya kita itu sering kali ketuker antara menyelesaikan tugas dan belajar. Ya begini, AI itu diibaratkan sebagai motor. Kalau lu pakai motor terus menerus, bahkan buat pergi ke warung aja yang jaraknya cuman 5 atau 10 meter dari rumah kita, itu harus pakai motor. Itu bisa menjadikan otot kaki kita lama kelamaan bisa jadi malas. Itu sama dengan otak kita. Kalau semuanya lu lemparkan ke AI tanpa lu berpikir, tanpa lu olah lagi, critical thinking lu akan semakin tumpul. Ya kalian pasti pernah dengar istilah dari guru kalian, guru SD, SMP, SMA, golok kalau tidak sering diasah, lama kelamaan dia akan menjadi tumpul, tidak bisa untuk memotong lagi. Terus bagaimana caranya kita biar tidak jadi korban dari sebuah teknologi? Caranya hanya satu, yaitu belajar. Mulai dari sekarang, detik ini, ubahlah peran AI dari tukang untuk mengerjakan tugas menjadi teman diskusi, guru pribadi, atau mentor pribadi. Lu itu jangan meminta jawaban yang instan saja, tapi mintalah AI untuk menjelasin juga secara konsepnya seolah-olah lu bingung dengan materinya, dengan bahasanya. Dan kalau lu tidak tahu bahasa yang dihasilkan, buatlah AI menjadi peran guru untuk anak umur 12 tahunan, biar lebih mudah. Cobalah meminta ke AI untuk ngasih analogi yang receh, ya biar gampang masuk ke otak lu lah. Kalau lu bingung ya, kalau nggak bingung ya terserah kalian. Dan pakailah AI untuk ngetes kemampuan lo, bukan buat nulis jawaban lo secara bulat. Terus kalau tidak sesuai dengan jawaban yang lo inginkan, lo malah marah-marah ke AI-nya. Kan aneh, sebuah robot dimarahin. Oke, gue akan ngasih sedikit teori bagaimana alur cara belajar menggunakan AI. Oke, di sini gue udah buat PPT bagaimana belajar dengan AI dari nol. Di sini gue tulis belajar AI dari nol. Panduan sistem memahami dasar teknologi kecerdasan buatan agar kita
mampu mengelola dan mengevaluasi hasil AI secara kritis, bukan asal kopas. Kita lanjut di sini, bagaimana AI berpikir. Tim mesin prediksi bukan tentang soal kesadaran. Jadi AI itu seperti mesin prediksi aja, bukan seperti orang, kita ngobrol dengan orang dengan kecerdasan orang tertentu. Di sini prediksi kata selanjutnya seperti dikategorikan menggunakan sistem LLM, bekerja berdasarkan statistik probabilitas dari jutaan data latih teks. Jadi AI itu dibuat oleh manusia dan semua program-program itu sudah didesain sedemikian rupa untuk memahami apa yang kita katakan. Terus selanjutnya, bukan pemahaman mutlak. AI tidak memahami realitas seperti manusia, melainkan rangkaian pola sintaksis yang paling logis. Jadi AI itu datanya sudah ada, sudah didesain, tapi tidak bisa realitas seperti manusia, tidak memiliki rasa seperti manusia, tidak memiliki analogi seperti manusia. Terus selanjutnya, fenomena halusinasi. AI beresiko menyajikan fakta fiktif yang terdengar sangat meyakinkan demi melengkapi pola prediksi kata. AI itu didesain seperti orang yang jago ngomong, tapi dia itu cuman menghasilkan data. Jadi kalau datanya tidak ada di sistem AI-nya, AI-nya akan AI-nya akan ngomong asbun, tapi dengan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk kita. Ini seni dari komunikasi untuk AI. Nomor 1 yaitu role, peran. Tentukan identitas spesifik untuk AI agar sudut pandang jawaban mengerucut dan personal. Jadi kasih peran untuk AI-nya sebagai guru atau asisten pribadi atau teman debat. Kalau seorang guru sebagai guru apa, ditolong jelasin juga. Guru SD, guru umur segini sampai segini atau gimana, agar kalian paham dan AI-nya paham kalau dia berperan sebagai apa. Terus nomor 2, konteks. Berikan latar belakang situasi, tujuan akhir dan target audien dari masalah Anda. Nah, kalau sudah dikasih peran, tunjukkan konteksnya. Kasih latar belakang situasinya agar AI bisa mengerti, dan tujuan akhirnya agar alurnya bisa rapi, dan target audiennya mau ditujukan ke siapa? Ke anak umur 12 tahun kah, atau orang dewasa kah, atau orang yang baru memulai kah? Pokoknya kasih konteks yang detail juga biar AI-nya bisa mengasih jawaban sesuai apa yang kita harapkan. Terus yang nomor 3, constraint. Batasi format keluaran, panjang kata, tunes bahasa, atau hal-hal yang wajib dihindari. Jadi dikasih batasan guys, seperti mempelajari kasih sebuah struktur bab atau kurikulumnya, kata per katanya, ini agar AI-nya bisa tahu apa yang mau dibahas. Oke, ini terus seperti apa yang gue omongin tadi, seperti tutor versus joki. Kalau AI sebagai tutor, gunakan metode diskusi interaksi untuk mengasah cara berpikir Anda. Di sini ada 2 poin. Poin pertama, minta AI menjelaskan alasan logis di balik jawabannya. Terus poin yang kedua, gunakan tantangan, skenario, atau kuis pendek dari AI. Ya, kalau di poin pertama kalian juga pasti sudah tahu ya guys, meminta AI untuk menjelaskan alasan yang logis di balik jawabannya. Jadi AI-nya itu tidak cuma ngasih jawaban doang, tapi ngasih penjelasan alasan logis kenapa jawabannya kayak gini. Terus poin yang kedua, gunakan tantangan, skenario untuk kuis pendek dari AI. Jadi kalau kalian sudah mempelajari dari apa yang kalian baca di sistem AI-nya, coba kalian meminta AI untuk membuat soal kuis atau jawaban esai atau gimana lah, terus kalian menjawabnya. Kalau kalian bisa menjawab semuanya, berarti kalian sudah memahami apa yang dijelaskan oleh AI-nya. Terus di bagian AI sebagai joki, itu bahayanya jika langsung menggunakan hasil mentah tanpa melakukan penyaringan. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah manusia. Terus poin yang kedua, mewarisi bias data dan kesalahan langsung tanpa sadar. Jadi kalau kalian menggunakan AI cuma sebatas joki, cuman copy paste aja, maka seperti yang ada di poin pertama, yaitu menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah manusia. Jadi kalian tidak bisa berpikir kritis lagi, tidak bisa berpikir lagi, dan selalu tergantungan karena semua jawaban sudah disediakan. Ya, poin 1 sama 2 sama aja, intinya menjadikan ketergantungan untuk kita, menjadikan kita untuk malas berpikir karena jawabannya sudah dijawab oleh AI, sudah disediakan oleh AI, terus kita tinggal kopas aja tanpa perlu memahaminya lagi. Oke, terus
ini alur berpikir kritis untuk belajar dari AI. Yang pertama yaitu fact check, verifikasi silang angka, tahun, rujukan ilmiah atau kode teknis lewat sumber resmi. Terus lanjut ke nomor 2 yaitu humanis, ubah struktur kalimat yang terlalu formal khas AI agar sesuai dengan personal Anda. Kalau nomor 2 sudah selesai, kita lanjut ke nomor 3 yaitu uji coba. Terapkan saran atau kode secara langsung untuk menguji efektivitas logika solusi. Nah, kalau nomor 3 ini sudah selesai, kita lanjut ke nomor 4 atau yang terakhir yaitu evaluasi. Lakukan perbaikan mandiri terhadap hasil uji coba untuk menyempurnakan solusi. Jadi secara singkatnya kita harus memverifikasi apa yang kita mau pelajari. Contohnya kita mau belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kita belajar dari apa? Dari nol atau udah jauh dikit-dikit. Terus kalau sudah, lanjut nomor 2, kita suruh AI-nya untuk membahas dengan secara apa, formal atau gimana, atau pokoknya karakter sesuaikan dengan bahasa kalian yang mudah dipahami. Kalau sudah dipelajari, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3, uji coba apakah kita udah memahaminya atau belum. Kalau sudah paham, kita lanjut ke nomor 4 untuk evaluasi apakah ada kesalahan dari sebuah pembelajaran tersebut. Jadi teknologi itu bisa membuat kita menjadi lebih pintar asalkan kita tahu cara menggunakannya dengan tepat. Tapi juga bisa sebaliknya, teknologi bisa membuat kita lebih bodoh karena kita malas untuk menggunakan otak kita untuk berpikir. Jadi cuman asal lempar ke sebuah teknologi aja tanpa kita berpikir. Jadi lu ada di tim mana nih? Yang makin terbantu dengan adanya teknologi atau yang menjadi makin malas karena adanya teknologi? Coba tulis di kolom komentar guys, gue ingin tahu. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat untuk lo, jangan lupa klik tombol like-nya, share ke teman-teman lu yang hobinya kupas aja dari AI, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video gue yang berikutnya. Oke, see you next time. Peace out.